Saatnya kita mengkaji ulang, kita melakukan adendum, bukan mengamen, bukan amandemen, tetapi melakukan catatan-catatan dengan dasar-dasar yang jelas dan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima. Mengapa kita lakukan kaji ulang? Paling tidak 2 hal yang saya lihat dari sekian banyak. Yang pertama adalah pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Nah, jadi pasal-pasal hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat, mana yang kedaulatan dari daerah dan mana yang memiliki atau berhak mendapatkan otonomi khusus, otonomi istimewa, serta mana yang bersifat wilayah administrasi, itu perlu ditata ulang gitu, sehingga dampak yang terjadi selama ini dari sejak undang-undang ini diberlakukan 2002, undang-undang NRI maksud saya, sampai sekarang itu bisa kita perbaiki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan dan koordinasi antara lembaga-lembaga tinggi negara. Tidak adanya lembaga tertinggi negara itu menyebabkan lembaga-lembaga tinggi negara itu merasa semua punya kewenangan yang setara, yang sejajar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dan itu sudah terjadi, adalah terjadinya intervensi terhadap kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, masing-masing lembaga tinggi negara gitu. Yaitu namanya gimana, kalau kita memilih pemimpin sama-sama kuat kan susah. Kalau semua yang berada di satu kelompok itu semuanya kuat, lebih repot daripada ada satu yang menonjol, kan begitu. Nah, bicara satu yang menonjol, ini kita perlu mengembalikan, bukan sekedar mengada-adakan lembaga tertinggi negara, tapi pada dasarnya Undang-Undang 1945 ya, yang sering disebut juga sebagai Undang-Undang 45 yang asli, begitu ya. Itu sudah mengamanahkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Begitu. Sehingga dengan adanya MPR, dikembalikannya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, maka jelas ada yang tertinggi dan ada yang tinggi. MPR itu merupakan ya tadi perwujudan dari kedaulatan. MPR melaksanakan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dimiliki oleh rakyat. MPR itu isinya tidak hanya perwakilan-perwakilan partai politik. Itu sudah ada di DPR yang kemudian masuk menjadi anggota MPR. Tetapi yang lebih penting adalah di sana ada perwakilan dari rakyat, perwakilan dari daerah. Sehingga lengkap kalau kita bicara perwakilan-perwakilan Indonesia, siapa saja yang berhak diwakili itu ada di sana. Kalau pertanyaannya, lantas bagaimana rekrutmen dari golongan? Nah, itu tentunya bisa diatur dalam undang-undang. Itu bukan ranahnya undang-undang dasar gitu. Tapi yang penting adalah bahwa kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan bahwa itu juga paling tidak mengurangi dampak dari intervensi kewenangan antar lembaga-lembaga tinggi negara. Dikembalikan lagi, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara di bidang yudikatif. Titik.